Tetapi di satu sisi, akal sehat dipaksa untuk kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, dan kita kembali akan membicarakan masalah akal sehat dengan khatam Al-Quran. Sekali lagi ingin saya peringatkan bahwa akal sehat dengan khatam Al-Quran itu bukan hanya sekedar hashtag. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Izan Pautanu ketika kita masih ada di Bengkulu beberapa waktu yang lalu, bahwa ini bukan hashtag, bahwa untuk mencapai akal sehat itu kita harus memiliki hati yang sehat. Pembicaraan kita terakhir terhenti ketika kita membicarakan bahwa untuk mencapai akal sehat dengan cara khatam Quran itu antara lain kita harus mampu menyelesaikan terlebih dahulu dengan permasalahan pribadi kita. Disebut dengan permasalahan pribadi sudah selesai manakala kita tidak perlu memikirkan lagi untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk jatah anak sekolah, untuk biaya kesehatan, dan lain sebagainya sudah kita siapkan segala sesuatunya. Dan untuk makan setiap bulan sudah kita siapkan segala sesuatunya yang nantinya akan datang dengan sendirinya, karena kita sudah memiliki sumber-sumber penghasilan yang jelas dan kita memiliki bisnis dengan penghasilan yang jelas pula. Yang demikian disebut selesai persoalan pribadi manakala itu semua mencukupi dan memiliki kemampuan membiayai kita untuk melaksanakan dakwah pada sisa-sisa umur kita. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh satu badai besar yang disebut dengan corona. Badai corona itu semula kita anggap ringan, kita anggap remeh. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan jamaah umroh kita yang ditolak oleh Arab Saudi karena pihak pemerintah Indonesia dianggap kurang serius untuk menangani darurat virus corona ini. Nampaknya pembicaraan kita pun akan terganggu dengan virus corona, dan mau tidak mau, sedikit atau banyak, panjang atau lebar atau singkat, kita akan terganggu oleh masalah virus corona itu, dan pemikiran-pemikiran kita menjadi terbelah berkeping-keping dan sebagainya. Ada pihak yang besar-besarkan, ada pihak yang mengecil-ngecilkan, dan pihak yang berusaha berbicara apa adanya. Ternyata jumlahnya sangat sedikit sekali. Mereka yang berbicara secara adil, berbicara secara netral, berbicara secara jujur apa adanya, ternyata masih sulit untuk kita dapatkan. Hingga akhir-akhir ini kita sudah masuk hari kesekian diliburkan oleh pemerintah bagi anak-anak sekolah, dan bagi sebagian perkantoran juga diliburkan, tidak bekerja. Mereka hanya bekerja berdasarkan giliran-giliran piket saja. Pembicaraan kita tentang akal sehat dengan khatam Al-Quran betul-betul sangat terganggu. Tetapi di satu sisi justru akal sehat dipaksa untuk kita gunakan ketika di jamaah kita, ketika di umat Islam, jamaah masjid, jamaah musola, dan seterusnya, itu menjadi terbelah. Pada saat ini
sudah beberapa orang yang wajahnya sudah tidak nampak lagi di musola. Ada hilang secara diam-diam, ada yang pamit dengan pengurus, tetapi ada juga justru si pengurus itu yang semula menjadi pelopor, dia justru duluan tidak hadir, bahkan mempengaruhi yang lain dengan menyampaikan permasalahan, dengan menyampaikan pendapat, dan dia berkesimpulan untuk sholat di rumah. Kita di sini tidak mempersoalkan pemikiran yang mana yang benar. Apakah yang meneruskan sholat di masjid, di musola itu yang benar, atau yang segera meninggalkan dan sholat sendiri di rumah bersama keluarga? Apakah itu yang benar? Kita tidak persoalkan. Masing-masing tentu saja mempunyai alasan-alasan tersendiri, baik alasan-alasan itu subjektif maupun alasan-alasan yang objektif. Tentu saja tidak semua alasan bisa disampaikan kepada kawan-kawan, apalagi kita hanya berhubungan melalui grup WA. Tentu saja tidak semua dituliskan di WA itu, karena untuk menulis sendiri sudah menjadi masalah juga yang besar bagi kita. Oleh karenanya dalam WA kita hanya berbicara atau menulis sedikit-sedikit tulisan yang bisa dibaca. Tetapi ketahuilah sekarang bahwa terbelah. Sisanya jamaah kita menjadi bingung. Semua ada dibaca di WA. Yang menganggap ringan dan menganjurkan untuk sholat seperti biasa saja ada. Yang mengusulkan agar musola ditutup, ada masjid ditutup, menghentikan kegiatan sholat secara berjamaah ada. Mereka memiliki alasan-alasan sendiri, dan alasan-alasan tentu saja merupakan alasan yang cukup kuat untuk dijadikan hujat untuk mendukung sikap mereka, baik yang melanjutkan sholat berjamaah di musola maupun yang menghentikan sholat jamaah di musola. Yang kita harapkan sekarang sebetulnya mereka ambil salah satu kesimpulan, tetapi kesimpulan itu harus diproses dengan proses yang benar, dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar, objektif, bukan pertimbangan-pertimbangan subjektif karena takut mati, karena sayang belum ingin meninggalkan dunia yang fana ini, dan lain sebagainya. Barangkali itu sikap dasarnya adalah demikian, tetapi alasan-alasan bisa dicari-cari sana sini. Begitu juga yang mendukung, mencari-cari alasan sana sini, dan itu ada semua di WA. Bisa dicari, bisa ditelusuri, siap jawabannya. Yang ingin kita edukasikan di dalam pertemuan ini adalah bagaimana seseorang itu di dalam mengambil keputusan adalah dengan menggunakan rumus-rumus yang benar. Kalau kita hanya beranjak dari ilmu, maka bahasan kita itu akan terbatas kepada sesuatu yang mampu dibuktikan secara empiris. Mana-mana hal yang tidak mampu diungkapkan oleh ilmu, karena ilmu memiliki keterbatasan bukti-bukti empiris, maka hal-hal yang tidak mampu dibuktikan secara empiris harus dibuktikan secara filosofis. Yang tidak bisa dibuktikan secara empiris itu kewenangan dari filsafat.
Tetapi kalau kita berhenti di filsafat, maka filsafat itu dasarnya adalah pemikiran yang bebas. Pemikiran yang bebas saja. Pemikiran yang bebas itu adalah pemikiran yang apabila dipikirkan oleh dua orang, maka kemungkinan besar akan ada dua pendapat. Kalau dipikirkan oleh tiga orang, maka kemungkinan besar ada tiga pendapat, dan seterusnya, karena filsafat itu menggunakan cara-cara yang radik, cara-cara yang bebas dan netral saja, metode-metode yang dianut dan melegalkan perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain sebagai hasil pemikiran yang bebas. Tetapi manakala filsafat sudah berbicara masalah Tuhan, maka tentu saja hasilnya pun bebas, bahwa hasilnya Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan ada tapi tidak perlu dipertuhankan, dan lain sebagainya. Maka untuk menenteramkan orang, menenteramkan umat, menenteramkan manusia, menenteramkan jamaah, maka harus ada agama. Tidak cukup dengan ilmu dan tidak cukup dengan filsafat, harus ada agama. Nah, agama itulah nanti yang akan mampu mencapai kebenaran mutlak. Dari sana kita akan masuk bagaimana sebetulnya pemikiran-pemikiran yang sehat, bagaimana akal yang sehat, karena dimanapun kita berbicara, pada tahap manapun kita berdiskusi, pada tahap manapun ketika kita mengajukan pendapat, maka perselisihan atau perbedaan, bahkan pertentangan antara satu dengan yang lain terbuka, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan akal yang sehat. Ya, akal yang sehat yang kita gembar-gemborkan di grup WA kita, akal yang sehat. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan akal yang sehat sebelum kita menghembus napas yang terakhir. Mudah-mudahan sisa-sisa usia ini dapat kita gunakan untuk mencari akal sehat, dan akal kita yang sehat itu kita ketemukan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja. Marilah kita bekerja sama, marilah kita menyatukan pemikiran kita, walaupun pemikiran kita dalam keadaan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ketahuilah perbedaan itu adalah hikmah. Marilah kita ambil hikmah itu, kita manfaatkan hikmah itu di dalam perbedaan-perbedaan. Sekarang perbedaan di mushola, di masjid itu sudah sangat tajam sekali, dan ketajaman itu membutuhkan orang-orang yang tahu, membutuhkan orang-orang yang memiliki akal sehat. Sayang, 1000 kali sayang, sedikit sekali mereka yang memiliki akal sehat di dalam merespon masalah virus corona ini. Yang ada adalah akal-akal yang masih juga subjektif. Di masjid kami, di mushola kami terjadi perbedaan yang bernada subjektivitas itu. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Mudah-mudahan pembicaraan ini dapat kita kembangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.